Impact Kids. I'll say, hey, every day I'll choose Jesus, I will follow you. Let everything I do honor you every day. Halo adik-adik, senang sekali Kak Yanti dapat berjumpa kalian lagi di acara Impact Kids. Nah, adik-adik, hari ini Kak Yanti bawa sesuatu untuk kalian. Nana, apa ini? Wah, pasti tahu ya. Ini adalah roti. Enak. Coba tebak. Hari ini Kak Yanti akan cerita apa? Pasti kalian tahu kan? Atau belum tahu? Kak Yanti akan cerita tentang Tuhan Yesus memberi makan 4.000 orang. Tapi sebelum itu, Kak Yanti akan mengajak kalian berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami supaya dapat duduk dengan diam, tertib, dan kami juga dapat mengerti firman Tuhan dengan baik dan dapat melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita akan lanjutkan cerita kita ya. Kak Yanti akan minta kalian untuk fokus, oke? Supaya tahu nanti firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama-sama. Adik-adik, apa yang dapat kita pelajari dari cerita Tuhan Yesus memberi makan 4.000 orang? Adik-adik, Tuhan Yesus di sini menunjukkan belas kasihan, yaitu rasa sayang kepada banyak orang. Nah, adik-adik, kalian tahu 4.000 orang ini berkumpul di sekitar Yesus untuk mendengarkan firman Tuhan darinya, dan mereka sudah 3 hari lamanya. Nah, 3 hari lamanya dan sampai mereka itu kehabisan makanan. Mereka tidak punya apa-apa untuk dimakan. Dan di sana tidak ada restoran cepat saji ya, atau rumah makan tidak ada. Tidak ada KFC, tidak ada McD, tidak ada. Dan tidak ada uang juga untuk membelinya. Namun mereka tetap tinggal bersama Yesus. Walaupun mereka lapar. Jadi mengapa mereka tetap tinggal bersama dengan Tuhan Yesus? Karena mereka lapar akan kebenaran. Mereka ingin sekali mendengarkan kebenaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Adik-adik, mereka tidak peduli dengan perut yang kosong. Mereka mengabaikan atau tidak peduli dengan perut mereka yang lapar. Tahu adik-adik, mereka lebih mengutamakan mencari kebenaran dari Allah, dan mereka tidak peduli dengan perut mereka yang lapar. Karena hal ini Tuhan Yesus merasa kasihan kepada mereka, dan Tuhan Yesus sangat peduli kepada mereka, sehingga pada saat ia melihat orang banyak mengalami hal itu, ia bertanya kepada muridnya, ya kan, ada berapa roti gitu ya, yang ada padamu gitu. Kemudian murid-muridnya menjawab apa? Hanya ada 7. Dan tentu 7 roti tidak akan cukup untuk 4.000 orang. Namun Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk meyakini bahwa Ia adalah Tuhan yang sanggup melakukan pekerjaan yang hebat. Ya, dan Tuhan Yesus juga ingin murid-muridnya terlibat atau ikut bersama-sama dengan Tuhan Yesus untuk membantu orang banyak itu. Sehingga 7 roti itu dan sedikit ikan itu diberkati oleh Tuhan dan menjadi banyak, sehingga cukup untuk banyak orang tersebut.
dan masih ada sisa 7 bakul ya. Nah, di sini adik-adik kita belajar bahwa Tuhan Yesus sangat peduli, sangat mengasihi, sangat sayang kepada kita semua. Orang-orang seperti yang 4.000 orang tersebut adik-adik, mereka mendahulukan kerajaan Allah. Dia mencari kebenaran Allah terlebih dahulu. Kemudian Tuhan Yesus memenuhi kebutuhan mereka. Jadi adik-adik, kita harus seperti orang-orang di dalam cerita firman Tuhan ini. Kita mau mencari kebenaran Tuhan. Kita dahulukan mencari kehendak Tuhan. Sehingga secara otomatis ya, secara langsung sebenarnya Tuhan memberkati kehidupan kita. Jadi adik-adik, kita harus mau mencari kerajaan Allah. Bagaimana caranya Kak Yanti mencari kerajaan Allah? Tentu adik-adik sudah lakukan ya. Kak Yanti bangga kalian saat ini sedang mendengarkan renungan firman Tuhan. Kalian berdoa, kalian memuji Tuhan, kalian juga beribadah, sekolah minggu, membantu orang lain. Itu kalian melakukan kebenaran firman Tuhan. Nah adik-adik, Kak Yanti ingatkan kepada kita semua termasuk Kak Yanti bahwa kita harus melakukan apa yang menjadi kehendak Allah terlebih dahulu. Dan pasti hidup kita diberkati oleh Tuhan. Untuk menutupnya, Kak Yanti akan mengajak kalian semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada saat ini kami diingatkan bahwa Allah adalah pemelihara kami. Allah yang begitu mengasihi kami, yang selalu memperhatikan kebutuhan kami. Kami bersyukur hidup dalam pemeliharaan Allah. Dan kalau kami saat ini belajar Tuhan, kami harus mencari dahulu kerajaan Allah, kebenaran Allah. Dan kami mau Tuhan, setelah kami mencarinya, setelah kami mengetahuinya, kami juga dapat melakukannya. Sehingga kami sungguh boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah anak-anak-Mu yang senantiasa belajar mencari kebenaran-Mu. Dan biarlah kehidupan mereka Tuhan boleh membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Hanya di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, senang sekali Kak Yanti bisa bersama dengan kalian. Dan sampai jumpa lagi di acara Impact Kids selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Impact Kids.